Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi. Gimana keadaannya? Sehat-sehat semua ya? Terima kasih. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa dengan Pak Gunawan di sini. Beliau adalah tokoh senior di gereja kita dan juga punya pengalaman hidup yang pastinya sangat menarik begitu ya, dan juga bisa menjadi inspirasi dan menjadi berkat buat kita semua. Terlebih lagi perjuangannya membangun usaha PT Pak ya, betul ya? PT Garam Dangdut ya? Ya, itu perusahaan usaha dagang. Perusahaan usaha dagang Garam Dangdut. Ya. Ya, tentu kita semua tahu produknya yang pasti dipakai di setiap dapur kita. Pak Gunawan, membangun UD Garam Dangdut ini tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Saya bangun tahun setelah punya anak koksan. Umur dari usaha dagang garam ini sudah lama sekali ya Pak ya? Sampai sekarang. Saya usaha dagang itu mulai tahun ya Pak? Saya mulai usaha dagang sendiri itu rekennya dari 43 Pak. Saya 43 tahun? Waktu usia Pak Gunawan 43 tahun? Tahunnya 43. Tahun 43, sebelum kemerdekaan RI ya Pak berarti ya? Oh, sebelum. Wah, berarti sudah. Jadi itu berapa itu zaman lama Jepang. Sekali. Nah, sepanjang usaha itu Pak Gunawan pernah nggak mengalami krisis? Jadi saya itu mengalami apa saja itu sudah rasanya itu tidak ada masalah, betul tidak ada masalah, karena saya sudah turut sama korban saya itu tadi di Tambakrejo itu ada desa Muncup. Nah di sana itu tidak ada tenglangnya. Saya itu dikirim di sana itu, wah pengalamannya itu ya sudah macam-macam Pak ya, dan saya itu kalau boleh gitu ya, suruh ngalami lagi itu rasanya itu ya bagaimana ya, menghadapi zaman sekarang kayak gini itu, saya itu orang tidak kanggo sudah, betul saya itu tidak bisa kok main handphone saja lali kok kadang-kadang. Jadi ya dalam hal ini memang saya itu rasanya itu sudah tidak ada gunanya hidup. Tapi mengapa kok sampai bisa bertahan? Yaitu cuma dua saja. Aku tuh malu Tuhan atau malu setan. Jadi yang membuat Pak Gunawan bisa bertahan melewati, kan pasti kan dalam bangun usaha kan tidak mudah ya. Pasti kan ada naik turunnya. Wah, ya. Iya. Masalah-masalah yang mesti dihadapi dan Pak Gunawan bisa melewati semua itu karena Tuhan ya Pak. Tadi mau ikut Tuhan atau mau ikut setan gitu ya. Mungkin ada godaan-godaan juga yang Pak Gunawan alami ketika bangun usaha. Pasti kan ada godaan, wah mau untung cepet tapi caranya salah, atau ya sudah jujur aja tapi untungnya pelan-pelan. Dan tentu prinsip ikut Tuhan atau ikut setan terus dihidupi ya Pak. Dan berusaha untuk ya sudah pokoknya ya kalaupun rugi nggak apa-apa asal ikut Tuhan gitu Pak ya. Yeah. Kalaupun memang harus krisis tetap tidak meninggalkan iman kepada Tuhan, dan itu yang menjadi prinsip hidup Pak Gunawan ya. Ya betul. Perlu tak jelaskan bahwa saya itu di Juwana itu di sana itu tempatnya orang Samen. Sudah tidak ada orang lain. Semuanya itu semua orang asli. Tidak ada orang turunan. Itulah saya kok berani di sana. Mereka itu tidak senang. Loh, saya berani nekat itu karena lurahnya itu baik sama saya. Saya kalau beli di situ itu saya berbuat baik. Saya tidak akan menyusahkan. Keberanian itu dituntut oleh Tuhan. Tanpa Tuhan yang tidak mungkin saya. Iya betul. Itu betul-betul saya rasakan sehingga saya menjadi orang yang tersohor, bukan wong saya itu orang dosa kok tersohor kayak apa, turunannya wong dosa tetap wong elek ya toh.
Jadi tetap saya itu kalau ditanya orang ini dan itu saya hanya bilang yang baik itu siapa, bukan saya. Yang baik itu adalah roh Tuhan yang mencari orang-orang berdosa, ketemu sama orang yang punya dosa turunan itu saya. Jadi saya dikasih kemurahan, saya tidak dihukum, tapi saya diberi oleh roh Tuhan yang suci tadi diampuni. Prinsip itulah yang membuat Pak Gunawan akhirnya berani. Meskipun ya, ketika mulai usaha di sebuah daerah ya Pak ya, yang Pak Gunawan sebagai keturunan termasuk yang minoritas gitu ya, tapi dengan iman itu, dengan berani, dengan memulai sesuatu yang baik gitu ya, dengan cara yang jujur, maka bisa dipercaya begitu ya. Dan pada akhirnya itu membuat Pak Gunawan untuk terus maju. Jadi ada kekuatan Tuhan yang Pak Gunawan imani, yang menuntun Pak Gunawan sampai saat ini. Iya, gitu betul. Nah, Pak Gun, ini kan masa-masa pandemi ya sekarang ya. Di masa pandemi ini kan pasti banyak orang yang bergumul masalah ekonomi. Ada usahanya yang kemudian sepi, ada yang kemudian di PHK begitu ya. Nah, orang-orang atau banyak orang mengalami krisis nih di masa-masa pandemi ini. Nah, Pak Gun kira-kira ada nggak pesan buat mereka? Karena kan Pak Gun sudah mengalami sendiri, pernah melewati krisis-krisis itu ya. Dan Pak Gun juga sudah bercerita bagaimana pengalaman masa kecil membentuk Pak Gun hingga menjadi seseorang yang disiplin, yang berani, yang terus punya prinsip ikut Tuhan atau ikut iblis gitu ya Pak Gunawan ya. Nah, kira-kira Pak Gun punya pesan nggak bagi orang-orang yang menonton wawancara ini yang sedang menghadapi krisis nih, apalagi di masa pandemi ini? Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih. Memang saya itu orang saya itu orang yang berdosa. Tetap saya itu orang yang sudah yang namanya usia sudah sedemikian. Kok ya tetap saya itu mempunyai kesukaan yang namanya itu disertai, diberkati oleh kuasa Tuhan. Coba bayangkan dengan adanya krisis yang namanya corona, itu banyak orang yang setengah mati tidak, hidup tidak. Tapi bagi saya itu malah ya, kalau saya bilang di hadapan Tuhan tidak ada yang aneh, tidak ada yang mustahil. Saya alami, kok malah laris, pesanan banyak, ya, karena saya dapat dipercaya sama mereka. Hidup saya itu bukan saja dicintai oleh Tuhan, dirawat, digendong, nyawa saya aja sudah sepertinya dicatat. Jadi kalau saya itu dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, saya sudah bisa berbuat yang pantas. Saya hidup sederhana, saya hidup senang sekali. Saya bisa berbuat sesuatu untuk membantu orang. Kalau disimpulkan tadi, Pak Gun ingin berpesan kepada setiap kita yang saat ini mungkin mengalami pergumulan krisis untuk terus mengingat kasih Tuhan ya Pak. Betul. Kasih Tuhan yang memelihara, yang menuntun kita sehingga meskipun secara manusia kita melihat ini buntu nih gitu ya, semua tampak penuh dengan kabut begitu ya, tidak jelas langkah atau jalan apa yang akan dihadapi ke depan. Tapi dengan ingat kasih Tuhan, percaya kepada tuntunan Tuhan, maka kita bisa setapak lewat semua itu Pak ya. Teringat Pak Gun cerita ketika susah ada teman yang membantu, menolong. Betul. Kemudian diingatkan juga soal sudah hidup cukup ya Pak, jangan serakah.
syukuri apa yang ada saat ini, gitu kan. Meskipun kita mengalami krisis, kita juga harus ingat bersyukur bahwa kita pun dipelihara oleh Tuhan, begitu ya Pak ya. Dan karena kasih itulah yang membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang mengasihi juga, ya, positif juga dalam berpikir. Ya. Begitu Pak Gun, terima kasih sekali buat cerita, buat sharing pengalaman hidup yang Pak Gun boleh sampaikan, begitu ya. Masih banyak lagi hal lain yang juga pastinya mau Pak Gun ceritakan ya. Cuma karena terbatasnya waktu, maka lain kali kita mungkin bisa berjumpa lagi untuk bercerita lagi soal pengalaman hidup dari Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan. Sehat-sehat terus, Tuhan berkati.